Buat kalian yang tidak suka hari Senin karena besok harus bekerja lagi, simak buku berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di Resensi Channel. Kali ini kita akan membedah sebuah buku yang berjudul I Love Monday, yang ditulis oleh Arfan Pradiansyah. Siapa yang tak kenal Arfan Pradiansyah? Mari kita kulik sedikit tentang beliau. Arfan Pradiansyah adalah seorang happiness inspired, Managing Director ILN, pembicara publik, konsultan, kolumnis di majalah SWA dan Harian Bisnis Indonesia. Beberapa bukunya menjadi bestseller. Ia juga menjadi narasumber tetap untuk acara Smart Happiness di Smart FM Network Jakarta 95,9 FM. Buku ini mengajak kita untuk berpikir kembali tentang kehidupan, pekerjaan, dan bisnis yang telah kita jalankan. Banyak hal yang menjadi kegelisahan dan pertanyaan mengenai makna pekerjaan terjawab dalam buku ini. Pertanyaan seperti untuk apa kita bekerja? Apakah uang adalah motivasi utama kita bekerja? Apakah kita fokus pada pekerjaan atau lebih memperhatikan manfaat pada pekerjaan tersebut untuk orang lain? Dan terutama pertanyaan mengapa kita harus merasa berat bekerja pada hari Senin dan jauh malam sebelumnya kita berkata, aduh, besok masuk kerja lagi. Saya merasa waktu cepat berlalu. Akan terjawab dalam buku ini. Untuk apa bekerja? Kalimat pembuka dalam buku ini langsung menuju pada pembagian kelompok orang-orang yang dalam mengetahui motivasinya dalam bekerja. Arfan membukanya dengan sebuah pertanyaan yang sangat baik. Seandainya suatu ketika Anda mendapat rezeki dalam jumlah yang besar yang bisa menjamin kehidupan Anda sampai hari tua, apa yang Anda lakukan? Jawaban dari pertanyaan ini dikelompokkan menjadi 3. Pertama, mereka yang mengatakan akan berhenti bekerja dan menikmati hidup dengan bersenang-senang. Kedua, mereka yang berusaha mengatakan akan menjalani profesi yang lain atau menjadi pengusaha dan membuka lapangan kerja bagi orang lain. Ketiga, orang-orang yang akan tetap menjalankan pekerjaan yang mereka jalankan saat ini. Mereka yang berada pada tipe pertama adalah mereka yang tidak bahagia dengan pekerjaannya atau yang ia cari dari pekerjaan itu hanya uang. Tipe kedua adalah mereka yang tidak menyukai pekerjaannya. Tidak membenci namun tidak pula mencintai pekerjaannya. Mereka biasa saja mencintai pekerjaannya namun ingin berubah kuadran dari karyawan menjadi pengusaha. Tipe ketiga adalah mereka yang bahagia dengan pekerjaannya. Mereka mencintai pekerjaannya dan menemukan panggilan di tempat kerja. Bekerja adalah alasan kita berada di dunia ini. Kalimat itu adalah tafsir sederhana dari ayat Al-Baqarah ayat 30. Dan ingatlah ketika Rabb-mu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Khalifah bermakna pengganti, pemimpin atau penguasa, atau bisa juga dimaknai sebagai perpanjangan tangan Tuhan di bumi. Bekerja dengan dilandasi panggilan jiwa, itu adalah fitrah kita. Hidup sesuai fitrah akan mendapatkan kebahagiaan. Jadi, kita bekerja di dunia ini hanya untuk menjalankan tugas menjadi hamba. Bekerja di dunia hanya untuk menjalankan tugas melayani hamba-hamba Allah sesuai dengan minat dan panggilan jiwa kita. Paradigma pekerjaan. Mengapa bekerja sering sekali begitu menyiksa? Ini adalah masalah paradigma. Bukan semata persoalan teknis. Kita tidak menikmati pekerjaan karena kita sedang melakukan skenario orang lain. Bukan skenario kita sendiri. Anda tidak bahagia karena setiap hari Anda datang ke kantor untuk menjalankan mimpinya orang lain, masa depan orang lain. Inilah paradigma pertama, melihat pekerjaan hanya sebagai job. Paradigma kedua adalah melihat pekerjaan sebagai sebuah karir. Di sini Andalah yang memainkan peran sutradara. Anda punya rencana. Anda saat ini sedang menjalankan mimpi Anda sendiri. Cita-cita Anda, kemauan Anda, masa depan Anda memang akan menghasilkan kesuksesan, tapi sayangnya bukan kebahagiaan. Paradigma ketiga adalah melihat pekerjaan sebagai calling, panggilan. Di sini kita bukan lagi menjalani skenario kita sendiri, melainkan menjalankan skenario yang maha besar. Kita menjalankan skenario Tuhan. Disinilah timbul kesadaran bahwa kita diutus Tuhan dengan misi tertentu hanya jika kita mampu melihat dunia. Seperti itulah kita akan beroleh kebahagiaan dalam bekerja. Keuangan yang Maha Esa. Kita semua pasti setuju jika pekerjaan itu adalah ibadah. Namun banyak yang salah kaprah mengenai ini. Kebanyakan yang menganggap bahwa kita bekerja untuk memperoleh uang dan uang itu untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita. Menyekolahkan anak, membantu orang tua, dan sebagainya. Banyak yang merancukan nilai pekerjaan dengan konsekuensi yang diterima. Jika Anda mengatakan bahwa Anda bekerja untuk membiayai keluarga, berarti Anda sedang berbicara tentang konsekuensi yang Anda dapatkan dari pekerjaan Anda, bukan nilai pekerjaan itu sendiri. Ketika kita bicara nilai, maka nilai yang dimaksud adalah manfaat apa yang Anda kerjakan bagi orang lain akan menikmati hasil kerja Anda itu.
Nah, sesungguhnya orang yang bekerja untuk membiayai keluarga dalam konteks ini bukan bekerja sebagai ibadah, melainkan hanya bekerja untuk mencari uang semata. Orang-orang ini tidak akan merasakan kebahagiaan dan melakukan pekerjaan. Kita hanya bisa bahagia jika kita bekerja untuk melayani, bukan untuk mencari uang. Sering pelayanan hanyalah menjadi kata-kata indah dan manis untuk diucapkan, tetapi sangat sulit untuk dilakukan. Sila pertama bagi mereka adalah keuangan yang Maha Esa. Melayani ala Hideyoshi. Ada sebuah contoh inspiratif mengenai seorang manusia luar biasa yang telah menerapkan prinsip melayani dengan sepenuh hati di sepanjang hidupnya. Dia bernama Toyotomi Hideyoshi, seorang pemimpin legendaris Jepang abad 16 yang telah menyatukan Jepang dan mengakhiri perang saudara. Sampai hari ini, lebih dari 400 tahun setelah kematian, semua anak sekolah di Jepang mengenal namanya. Hideyoshi lahir dari keluarga miskin. Tinggi badannya 150 cm dengan berat 5 km, bertubuh bungkuk, tidak atletis, tidak berpendidikan, serta berwajah merah, keriput, sehingga sering dijuluki monyet seumur hidupnya. Namun ia memiliki kemauan sekeras baja, otak setajam silet, semangat yang tak kunjung padam, dan wawasan mendalam tentang manusia. Kuncinya adalah melayani sepenuh hati. Hideyoshi mengawali karirnya sebagai pengawal sendal atasan yang bernama Lord Nobunaga, yang selalu memanggilnya monyet. Bayangkan, bahkan pada saat musim dingin yang membeku sekalipun, Hideyoshi tetap menunggu Lord Nobunaga di luar rumah kayu tempat sang tuan mengadakan rapat sambil memegangi sendalnya. Dia sendiri merasa sangat kedinginan, tetapi dia tidak ingin sandal atasannya itu menjadi dingin. Oleh karena itu, dia mendekap erat sandal tersebut di dadanya untuk menghangatkannya. Lord Nobunaga sendiri begitu terharu menyaksikan pengorbanan luar biasa bawahannya ini. Dapatkah Anda juga membayangkan bagaimana Hideyoshi memilih caranya untuk hidup? Dia tahu persis bahwa atasannya senantiasa beraktivitas sepanjang waktu. Oleh karena itu, dia memiliki kamar yang dekat dengan pintu masuk kastil. Tempat tidurnya terbuat dari tumpukan jerami yang tersebar di lantai tanah. Tetapi dengan beristirahat di sana, dia bisa terus memantau dan menangkap pergerakan Lord Nobunaga, serta merespon keinginan secara sangat cepat meskipun dia tidak pernah merasakan tidur yang nyenyak sepanjang malam. Dengan cara seperti ini, Hideyoshi tidak hanya melayani, bahkan dapat mengantisipasi segala pernak-pernik kebutuhan atasannya dengan sepenuh hati. Ketika suatu pagi terjadi kebakaran di kastil, dia telah terbangun jauh sebelum itu tanda bahaya diserukan dan secepat mungkin mempersiapkan kuda untuk atasannya. Hideyoshi adalah teladan yang luar biasa mengenai loyalitas dan kecintaan seorang terhadap atasan dan pekerjaannya. Dan menariknya, walaupun orang-orang di sekitarnya sering menganggap remeh pekerjaannya, Hideyoshi selalu melakukan dengan sepenuh hati dan jiwa. Dia senantiasa berpendapat bahwa tidak ada pekerjaan yang remeh. Bukankah pekerjaan sekecil apapun adalah mulia apabila dilakukan untuk melayani orang lain? Flow, puncak kebahagiaan dalam bekerja. Kondisi terserap dalam kenikmatan dan keasikan bekerja itulah yang disebut dengan istilah flow. Konsep flow ini pertama kali dicetuskan oleh psikolog dan pakar kebahagiaan dari Universitas Chicago, Amerika Serikat yang bernama Mihaly. Menurut Mihaly, flow mengalir terjadi ketika orang benar-benar mendapatkan kenikmatan dari pekerjaan yang tengah dia lakukan. Ada 8 hal yang terjadi ketika kita berada dalam kondisi flow. Pertama, ada tujuan yang jelas. Kedua, umpan balik datang seketika. Ketiga, keseimbangan antara peluang dan kemampuan. Keempat, konsentrasi bertambah. Kelima, yang penting adalah saat sekarang. Keenam, memegang kontrol. Ketujuh, berubahnya persepsi akan waktu. Kedelapan, hilangnya ego. Ketika kita menyukai pekerjaan kita dan merasa mendapat makna dari apapun yang kita kerjakan, segala beban, kesulitan itu akan hilang dengan sendirinya. Sebagai gantinya, kita akan masuk ke dalam sebuah perasaan bahagia yang tidak dapat kita ungkapkan dengan kata-kata. Kita akan masuk ke dalam sebuah ekstase dan orgasme spiritual yang sungguh membahagiakan. Kritik subjektif reseptor. Paradigma saya seketika berubah setelah membaca buku ini. Ya, melayani adalah yang paling bernilai dalam sebuah pekerjaan. Bukan tentang apa pekerjaan yang dilakukan, tapi tentang apakah pekerjaan tersebut memberikan banyak manfaat kepada orang lain. Namun fokus buku ini pada melayani orang lain. Mungkin akan lebih sempurna jika sebelum pelajaran melayani dipraktikkan, kita lebih mengenal diri dahulu agar pelayanan sesuai dengan jalur fitrah kita masing-masing. Ada pertanyaan?